Halo, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan kita ngomongin handphone lagi. So, untuk melengkapin bahasan seri A-nya Samsung, langsung aja, ini dia Samsung Galaxy A35 5G A35. Ya, jadi ini kan adalah seri A yang bisa dibilang satu kelas di bawahnya si Galaxy A55. Ya, dari harga dia lebih murah dan masih ada promo juga, saya cek sekarang. Nah, dengan harga yang lebih murah, udah pasti kita akan mendapatkan handphone yang ya ada kurangnya lah ya, dikurang-kurangin sedikit speknya alias nggak akan sama dengan Galaxy A55 yang lebih mahal. Salah satunya udah pasti kita ngomongin dari build quality. Ya saya nggak bilang jelek, tapi emang Galaxy A35 ini ada satu tingkat di bawah ya. Jadi Galaxy A35 ini memang sudah pakai kaca di bagian belakang, terus untuk bagian depan dia juga sudah menggunakan Gorilla Glass Victus Plus, tapi untuk frame-nya dia masih menggunakan plastik. Kalau dari tampilan di video sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan signifikan ya, tapi kalau kita lihat dan pegang langsung seperti ini, bakal berasa beda di mana Galaxy A55 itu berasa lebih premium, lebih mahal, dan lebih solid. Untuk desain ya udah sih sebenarnya sama banget, tidak ada perbedaan yang berarti. Tombol juga ada di posisi yang sama, SIM tray juga ada sama, speaker, sensor sidik jari yang ada di layar semuanya sama. Terus untuk ukuran, Galaxy A35 memang sedikit berbeda dibandingkan Galaxy A55. Dia sedikit lebih tinggi dan lebih lebar, tapi dengan ketebalan yang sama. Jadi Galaxy A55 itu sebenarnya bisa aja dimasukin ke casingnya Galaxy A35, sedangkan Galaxy A35 itu juga bisa sih dimasukin ke casingnya Galaxy A55, meskipun jadinya agak sedikit maksa. Tidak rekomen, cuman ya itu ya, sedikit info aja. Habis soal desain, kita langsung lompat ke bagian specs, ini juga pasti yang penting ya. Jadi Galaxy A35 itu sebenarnya tidak membawa sesuatu yang benar-benar baru kayak Galaxy A55, kan dia ngebawa chipset Exynos baru. Nah, untuk Galaxy A35 dia tuh sebenarnya menggunakan chipset yaitu Exynos 1380 yang sudah pernah digunakan di Galaxy A54 tahun lalu. RAM-nya juga sama yaitu 8GB, storage-nya juga up to 256 dengan baterai 5000 mAh. Untuk layar, ukurannya pun sama dengan Galaxy A55, resolusinya Full HD+, Super AMOLED 120Hz. Terus untuk software, Galaxy A35 sudah pakai One UI 6.1 terbaru dengan Android 14. Dilihat dari semua itu, Galaxy A35 emang sepertinya tuh kayak pingin banget dibilang sebagai Galaxy A54 versi 2024 ya, soalnya emang miripnya tuh banyak banget. Dengan itu, secara performa setelah saya coba memang Galaxy A35 ini mirip banget dengan Galaxy A54 ya. Cukup banget sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari yang membutuhkan apa multitasking atau sekedar chatting sosial media, browsing dan segala macam ya, aktivitas orang normal pada umumnya lah. Sedikit catatan palingan untuk layarnya ya, waktu saya cobain di Netflix itu fitur HDR-nya nggak nyala ya untuk di Galaxy A35. Beda dengan Galaxy A55 yang sudah otomatis aktif. Entah emang ini tinggal butuh update aja atau emang nggak bisa aktif sama sekali, cuma waktu yang bisa menjawab. Cuma untuk sekarang begitulah kondisinya. Kemudian kalau kita ngomongin buat main game ya oke-oke aja selama tidak dengan intensitas yang terlalu tinggi dengan grafis yang gila-gilaan. Mobile Legends masih lancar dengan setting yang cukup tinggi. Main Honkai Star Rail juga bisa dengan setting medium. By the way, kalau pengen saya bandingin dengan Galaxy A55 ya, saat ini pas videonya dibuat, A35 itu sebenarnya lebih optimize loh untuk beberapa game seperti tadi Mobile Legends, dimana dia settingan yang terbuka itu lebih banyak dibandingkan Galaxy A55. Tapi ya ini kan balik lagi soal optimasi dari aplikasi ke handphonenya, yang mana kalau developer mau gitu tinggal di push software update ke depannya ya beres gitu ya. So kalau dari segi performa memang di atas kertas Galaxy A55 jelas lebih powerful dibandingkan Galaxy A35, kita bisa lihat juga dari perbandingan Antutunya. Tapi ya A35 juga tidak jelek karena dia setara dengan Galaxy A54. Untuk baterai ya 5000 mAh-nya sudah oke, cukup efisien untuk pemakaian sehari-hari, tidak ada masalah ya menurut saya. Untuk pemakaian orang pada umumnya satu kali full charge udah cukup ya untuk menemani seharian. Cuman kalau emang pemakaian intensif ya mungkin butuh ngecas juga. Palingan yang sedikit beda nih dari Galaxy A35 itu adalah fitur keamanan ya. Jadi kayak fitur Samsung Knox, ada private share, secure folder, dan segala macamnya yang memang baru diperkenalkan Samsung di seri A tahun ini ya. Tapi saya juga pengen tahu nih, misalnya ada yang nonton sekarang dan pakai Galaxy A54 atau Galaxy A34 dan mungkin sudah dapat update ke One UI 6.1, coba dicek apakah sudah ada fitur kayak private share atau sudah ada secure folder gitu. Kalau sudah ada ya bagus, berarti sudah update-nya diturunkan. Tapi kalau misalnya belum, memang masih menjadi keunggulan dari seri A yang rilis tahun ini. Dan satu lagi, seperti biasa kita masuk ke kamera.
Setupnya masih triple kamera dengan satu lensa gimmick alias lensa makro ya. Bedanya dengan Galaxy A55 itu cuma di resolusi kamera ultra wide-nya aja dan kamera depan. Mode foto sama video mayoritas sama ya, paling ada sedikit perbedaan di mana Galaxy A35 itu tidak ada dual recording seperti Galaxy A55 dan untuk perekaman 4K di kamera belakang itu tidak bisa ganti-ganti lensa. Untuk fotonya sendiri, Galaxy A35 menurut saya sebenarnya sudah cukup baik ya, pada pencahayaan yang bagus, detailnya oke lah, warnanya cukup, dynamic range-nya juga bisa kelihatan cukup baik. Lensa ultra wide-nya ya cukup aja ya, bukan sesuatu yang spesial yang terbaik, tapi ya oke untuk mengambil angle yang lebih lebar. Habis itu untuk kondisi low light ternyata juga sudah cukup baik, warna dan detailnya memang ada penurunan kalau kita lihat secara detail, tapi masih dalam taraf yang bisa diterima. Habis itu gimana kalau misalnya di-compare dengan Galaxy A55? Saya tahu juga pasti banyak yang penasaran ya. Jadi langsung aja kita lihat perbandingannya. Nah, kalau di sini menurut saya nih ya, Galaxy A55 itu mayoritas memang fotonya lebih bagus dibandingkan Galaxy A35 ya. Skin tone-nya lebih baik, habis itu warnanya juga kelihatan lebih matang, detailnya juga lebih oke. Ya nggak selalu sih memang, karena ada kalanya juga saya ngeliat kok Galaxy A35 lebih bagus gitu daripada Galaxy A55. Cuma memang mayoritas A55 lebih oke. Jadi kita bisa lihat dengan harga produk yang lebih tinggi ternyata memang ada hasil yang lebih juga dikasih Samsung di produknya. Oke, jadi itu dia untuk sampel ini dari Galaxy A55 dan Galaxy A35 video 4K 30 fps. Hasil seperti ini, audio ketajaman, skin tone silahkan dinilai sendiri. Karena langitnya hari ini sedang tidak bagus ya, jadi tidak bisa dapat detail, mungkin warna biru langit dengan ya dynamic range segala macam ya, tapi mungkin bisa lihat lah kurang lebih seperti yang bisa dilihat sekarang. Oke atau enggak, yang mana lebih bagus silahkan ditulis aja di komentar. Habis ini kita cek ke skenario lainnya juga. Oke, langsung saja kita compare ini A35 versus A55 5G. Saya rekam di resolusi yang sama-sama 4K 30 fps dengan kamera belakang, dan hasilnya seperti ini, bisa lihat perbedaannya. Nah, dari yang saya lihat kalau dari sisi perekam ya, A55 sedikit lebih powerful untuk videonya karena dia juga ngasih opsi untuk ganti light. Ini ganti ke 2x ya, sedangkan kalau Galaxy A35 di resolusi 4K itu tidak ada opsi untuk ganti lensa gitu. Ya, dari hasil video juga bisa lihat perbedaannya, stabilisasi, warna, audio. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, yang mana menurut kalian? Kalau kita ambil yang dekat seperti ini. Kalau dari saya sih tetap masih favoritin Galaxy A55 ya untuk videonya. Sebelah sana hasil sama seperti ini. Begitu juga kalau kita bawa ke sebelah sini. Oke, cukup untuk sampel kamera belakang. Kita pindah ke kamera depannya. Dan oh iya, kalau saya pindah ke 1080 seperti sekarang ini pakai 1080 30 fps di kedua handphone. A35 baru ngasih opsi untuk pindah lens seperti sekarang, sama-sama pakai ultra wide, dan ini yang dua seperti itu. Oke, bisa lihat. Oke, kita baru pindah ke kamera depan. Dan untuk kamera depan dari kedua handphone ini, hasilnya mungkin mirip-mirip aja ya, croppingnya juga mirip-mirip, cuma saya ngelihat Galaxy A34 croppingnya lebih dalam, jadi lebih dekat. Ya, jaraknya bisa lihat dari tulisan di baju saya, di A55 tuh masih kelihatan sedikit, di Galaxy A35 udah nggak kelihatan. Audio bisa didengar sambil jalan. Dan menurut kalian dari perbandingan ini ya, A35 dan A55 low light dan terang, lebih oke mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ya tadi kita udah melihat gimana si Galaxy A35 yang baru rilis ini, dan mungkin pertanyaan yang paling besar dari sebagian orang yang nonton adalah, dengan segala macam kemiripan yang dimiliki si Galaxy A35 sekarang, apakah dia worth it untuk dibeli, atau mendingan orang beli Galaxy A54 aja gitu, karena kan ya sama-sama aja. Sebenarnya kalau kita ngelihat cuma dari segi speksnya speksa doang, ya iya sebenarnya, karena Galaxy A35 dengan Galaxy A54
itu banyak banget miripnya. Ada sih memang keunggulan si A35 seperti dari segi software ya, dia udah yang lebih baru gitu, alias jadi nanti masa hidupnya juga 1 tahun lebih panjang dibandingkan Galaxy A54. Selain itu juga ada fitur-fitur keamanan kayak Knox dan segala macamnya. Cuma seperti yang saya sempat bahas juga di video reviewnya Galaxy A55, di mana fitur tersebut hanya akan jadi penting dan bisa diapresiasi oleh segelintir orang aja. Sedangkan untuk orang pada umumnya yang lain gitu kan biasanya cuma cari gimana handphone itu performanya lancar atau tidak, gimana layarnya enak apa enggak buat nonton, gimana baterainya tahan lama atau enggak, serta gimana untuk kameranya. Untuk dari segi performa layar sama baterai ya mungkin saya bisa bilang tipis-tipis aja, nggak ada yang signifikan. Sedangkan kamera ya sudah bagus dan mungkin menurut saya ada peningkatan lah dibandingkan Galaxy A54, meskipun ya saya tidak bisa menilai karena tidak ada perbandingannya. Cuma kalau tadi bisa lihat dari hasilnya sendiri sih sebenarnya Galaxy A35 ini sudah cukup baik ya, gitu sih menurut saya dari si Galaxy A35 ini. Cukup worth it ya untuk dibeli kalau misalnya ya memang beralihnya dari seri A yang lebih rendah, mungkin AC yang kepala 1, kepala 2. Cuman kalau misalnya sudah punya A54 ya tentu tidak beli yang ini ya, tidak cocok gitu. Tapi misalnya handphone Samsung yang tiernya lebih rendah, mungkin ini adalah salah satu upgrade yang cocok untuk dipertimbangkan. Gitu sih, itu penilaian saya dari si Galaxy A35 ini ya. Semoga video ini ngebantu buat yang sedang mencari referensi. Jadi buat yang pengen beli juga saya taruh linknya aja di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu videonya, dan saya nggak tahu ini video bakal tayang sebelum atau setelah Idul Fitri. Jadi ya apapun itu saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir batin, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terus saya pamit dan have a nice day.